Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberi nikmat serta inayah dan hidayahnya sehingga kita dapat menjalankan aktivitas pada pagi, siang, sore, malam hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyajikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Monopoli. Namun sebelum itu kami perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing dengan saya sendiri Wan Atalah Naufal Aziz dengan NPM 22201031107. Dengan saya Celadita Kamutiara, NPM 22201031097. Saya Dinda Maulida Putra Lansa dengan NPM 22201031112. Saya Rian Gradi Kusumandini, NPM 22201031008. Saya Putri Asnaira Aprilia, NPM 22201031125. Sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu monopoli, tentu saja tidak elok jika kita tidak mengenal oligopoli terlebih dahulu. Pengertian oligopoli sendiri adalah sebuah pasar di mana hanya terdapat beberapa atau sedikit saja perusahaan yang menjual produk yang identik atau yang mirip satu dengan yang lainnya. Nah, dari pasar oligopoli ini sudah tergambar bahwa dalam suatu lingkungan atau suatu lingkup persaingan bisnis itu hanya terdapat beberapa perusahaan saja yang menjual produk entah itu identik ataupun berbeda. Dari pasar oligopoli atau oligopoli sendiri pasti memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yaitu perusahaan sering melakukan inovasi-inovasi baru dalam pengembangan produk-produknya. Lah, sehingga terjadinya produk-produk yang lebih baik lagi daripada produk-produk sebelumnya, sehingga konsumen dapat menikmatinya lebih baik lagi. Lalu keuntungan yang kedua dari pasar oligopoli yaitu harga yang diberikan bisa langsung diterima konsumen karena terjadinya keketatan persaingan. Tentu saja hal ini menguntungkan konsumen karena dengan keketatan persaingan ini dari setiap perusahaan akan berlomba-lomba untuk terus-menerus menurunkan harganya sehingga konsumen tertarik untuk membeli produknya maupun jasanya, seperti itu. Di sisi keuntungannya, pasar oligopoli tentu memiliki kerugian. Yang pertama yaitu produsen sulit untuk masuk ke pasar, produsen baru ya terutama ya. Produsen baru sulit untuk masuk ke pasar sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung lambat. Karena terjadi keketatan yang sudah ada, tentu saja produsen atau pendatang baru akan sangat sulit untuk menyesuaikan persaingan yang sudah ada. Lalu kita beralih ke pengertian monopoli. Nah, di sini monopoli perdagangan atau corner marketing secara umum yaitu diartikan sebagai penguasaan oleh salah satu pihak terhadap suatu jenis barang tertentu. Monopoli seperti yang kita pahami adalah sebuah tindakan yang terkait dengan perdagangan, di mana dalam tataran ekonomi, monopoli menjadi sesuatu yang tidak bagus. Tetapi dari pengertian tersebut, monopoli juga memiliki keuntungan. Salah satunya yaitu perusahaan tidak perlu melakukan banyak promosi karena berapapun harganya masyarakat pasti akan menerima. Contoh saja seperti PLN. Walaupun sudah dinaikkan berapa kali, tetap saja masyarakat membutuhkan yang namanya listrik. Lalu peluang kompetisi yang kecil meningkatkan kreativitas dari perusahaan tersebut. Perusahaan juga akan melakukan inovasi dan mengembangkan ide-ide baru untuk membuat konsumennya tetap setia. Kayak misal promo-promo gitu, sehingga konsumen tetap mau membeli seperti itu. Tapi tetap ada kerugian dari pasar monopoli tersebut, yaitu
adanya kemungkinan perusahaan tidak memberi layanan dengan optimal dan efisien karena perusahaan dapat mengurangi maupun menetapkan harga jual, bahkan perusahaan tersebut mampu memanipulasi kelangkaan produk tersebut. Kerugian tersebut sebenarnya sudah sering terjadi di Indonesia terutama ya. Salah satunya ya seperti listrik atau mungkin yang baru-baru saja kayak minyak. Lalu langsung lanjut saja ke pengertian pasar monopoli. Silahkan bagi teman saya yang mau memaparkan materi tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pasar monopoli. Apa sih pasar monopoli itu? Pasar monopoli merupakan pasar yang terdiri dari satu penjual saja. Artinya, dalam sebuah transaksi antara penjual dan pembeli, itu hanya ada satu penjual yang menentukan harga pasar. Definisi ini diperoleh dari asal kata monopoli yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos dan polein, di mana monos berarti sendiri, sedangkan polein berarti penjual. Jadi secara garis besar, arti monopoli yaitu seseorang atau lembaga yang menguasai penawaran pasar itu sendiri. Pada pasar monopoli tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada pesaing bagi sebuah perusahaan. Hal tersebut dikarenakan dalam pasar monopoli hanya terdiri dari satu penjual saja, seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu penjual pada pasar monopoli itu disebut dengan monopolis, yang merupakan pihak tunggal. Monopolis memiliki kekuasaan dan menguasai pasar untuk menentukan harga pasar. Jadi, karena dalam pasar monopoli hanya ada satu penjual, maka pedagang monopolis tidak mengkhawatirkan adanya persaingan dalam pasar. Namun, pasar monopoli mendapatkan kesan yang tidak baik. Hal tersebut dikarenakan dalam pasar monopoli, keuntungan atau laba yang dihasilkan tersebut melebihi dari keuntungan normal. Maka dari itulah monopoli terkesan tidak baik. Selain itu, menurut Arwin dalam buku Ajar Pengantar Ekonomi Mikro tahun 2020, pasar monopoli merupakan jenis pasar yang hanya memiliki satu produsen dengan banyak pembeli atau konsumen. Produsen dalam pasar monopoli berkuasa untuk menentukan harga produk serta jumlah produk yang dihasilkan atau output-nya. Keuntungan atau laba yang didapatkan pada pasar monopoli juga besar. Hal ini dikarenakan hanya ada satu produsen dan jumlah konsumennya banyak. Oke, mungkin cukup sekian mengenai pengertian pasar monopoli dari saya. Untuk yang berikutnya mengenai profil perusahaan dan permasalahan kasus monopoli yang kelompok kami pilih akan disampaikan oleh teman saya, Adinda. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan Apple yang kita ambil untuk sebagai contoh masalah monopoli pasar yang kita ambil. Apple merupakan perusahaan yang mendesain, mengembangkan, dan menjual perangkat elektronik. Apple didirikan di California pada tanggal 1 April 1976 oleh 3 anak muda yang bentar, ini bisa di-cut gak? Anjir. Sorry, aku ulang ya, soalnya berisik. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan dari kasus monopoli yang kita ambil. Jadi di sini akan menjelaskan tentang profil perusahaan Apple. Apple merupakan perusahaan yang mendesain, mengembangkan, dan menjual perangkat elektronik. Apple didirikan di California pada tanggal 1 April 1976 oleh 3 anak muda yang bernama Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne. Setelah hampir 1 tahun, nama perusahaan Apple diubah menjadi Apple Computer pada tanggal 3 Januari 1977.
Namun, pada tanggal 9 April 2007, kata komputer pada nama perusahaan dihapus. Hal tersebut dikarenakan untuk mencerminkan fokus Apple terhadap bidang elektronik setelah peluncuran iPhone. Perusahaan Apple ini terus berinovasi dan terkenal dengan produk andalannya yaitu iMac untuk komputer, MacBook untuk laptop, iPhone untuk smartphone, dan iPad untuk tablet, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, Apple juga menyediakan media browser iTunes dan web browser Safari. Selain itu, Apple adalah perusahaan teknologi informasi terbesar kedua di dunia setelah Samsung Electronics dan menjadi perusahaan produsen telepon seluler ketiga terbesar setelah Samsung dan Nokia. Pada bulan Mei 2013, tercatat perusahaan ini memiliki 408 toko retail di 14 negara, serta ada juga online Apple Store dan iTunes Store. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permasalahan dari kelompok yang kita ambil. Jadi, kami mengambil masalah dari perusahaan Apple yang dituding melakukan monopoli pasar. Badan Pengawasan Anti-Monopoli Rusia atau Federal Anti-Monopoli Service atau FAS menjatuhkan denda kepada Apple sebesar 12 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 173,5 miliar atas tuduhan melanggar aturan monopoli. FAS atau Federal Anti-Monopoli Service sebelumnya telah menyelidiki Apple terkait dugaan monopoli sejak menerima aduan dari Castors Lab pada Maret 2019. Lalu Apple dituding memanfaatkan posisi dominan App Store untuk membatasi fungsionalitas aplikasi milik Kaspersky, yaitu SafeKit. Permintaan Apple itu ditolak oleh Kaspersky karena dinilai akan menghilangkan dua fitur utama SafeKit, yakni kontrol untuk aplikasi dan blokir peramban Safari. Apple kemudian menghapus SafeKit dari App Store. Kaspersky menuding bahwa setelah merilis iOS 12 pada tahun 2019, sehingga berujung pelanggaran oleh SafeKit dan penghapusannya, di sistem operasi ini terdapat fitur screen time yang fungsinya mirip dengan aplikasi parental control pihak ketiga macam SafeKit, yakni mengendalikan penggugatan gadget oleh anak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis permasalahan. Federal Anti-Monopoli Service atau FAS atau Badan Pengawas Anti-Monopoli Rusia menjatuhkan denda sebesar 12 juta dolar Amerika Serikat kepada Apple atas tuduhan melanggar aturan monopoli. Federal Anti-Monopoli Service mengatakan bahwa Apple meraih keuntungan yang tidak adil atas perusahaan lain melalui toko aplikasinya, yaitu App Store. Apple dituduh telah membatasi fungsionalitas aplikasi milik Kaspersky, yaitu SafeKit, dengan memanfaatkan posisi dominan App Store. Tuduhan itu karena Apple dianggap telah memonopoli 100% pangsa pasar aplikasi berbasis iOS. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Regulator di beberapa negara, mulai dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Australia, menuding App Store semacam monopoli. Gugatan yang diajukan di Amerika Serikat menuduh Apple menggunakan posisi monopolinya untuk menawarkan mengembang perangkat lunak harga yang lebih tinggi. Selain itu, ada pajak Apple yang dikenakan sekitar 30% yang dipotong dari pembayaran dalam aplikasi. Jenis praktik ini juga dipraktikkan oleh Google. Tapi ada perbedaan utama yang mencegah Play Store dituduh melakukan praktik monopoli sebagaimana mestinya.
Perbedaan utama antara App Store dan Play Store adalah pengguna Apple tidak diperbolehkan menginstal aplikasi pihak ketiga. Ini berarti bahwa semua pengguna iOS dan iPadOS yang ingin menginstal aplikasi tertentu itu di perangkat mereka harus menerima aturan tersebut dan membayar harga yang ditetapkan oleh Apple. Sebaliknya, Google mengizinkan penggunanya untuk memasang aplikasi pihak ketiga seperti Amazon, sehingga mereka dapat menemukan aplikasi yang lebih murah. Berdasarkan laporan ZDNet, Apple telah menanggapi Komisi Persaingan dan Konsumen di Australia yang menolak klaim bahwa App Store adalah aplikasi yang paling dominan. Dalam suratnya, Apple menulis bahwa mereka memandang dan memperlakukan semua pengecer aplikasi sebagai pesaing signifikan yang penetapan harga dan praktik aplikasinya membatasi kemampuan Apple untuk memonopoli. Mengutip pernyataan Apple, perusahaan yang berbasis di Cupertino itu mencatat bahwa semua pengguna iOS memiliki opsi saat mencari aplikasi di situs web lain. Sekian analisis permasalahan. Berikut kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari permasalahan yang kita ambil, yaitu Apple dijatuhkan denda sebesar 12 juta dolar AS atau sekitar Rp 173,5 miliar atas tuduhan pelanggaran aturan monopoli oleh Badan Pengawas Anti Monopoli atau Federal Anti Monopoli atau FAS. Kemudian Badan Pengawas Anti Monopoli ini telah menyelidiki Apple karena adanya laporan dugaan monopoli oleh Kaspersky Lab pada bulan Maret 2019 lalu. Pelanggaran monopoli yang dilakukan oleh Apple yaitu Apple dituding telah memanfaatkan posisi dominan App Store untuk membatasi fungsionalitas aplikasi milik Kaspersky yaitu SafeKits. Jadi, pembatasan fungsionalitas aplikasi SafeKit tersebut ini adalah miliknya Kaspersky. Kaspersky Lab yaitu merupakan perusahaan yang membuat produk atau perangkat antivirus. Perusahaan ini dibentuk oleh Italia Kasperskaya pada 1997. Badan Pengawas Anti Monopoli atau FAS, Federal Anti Monopoli, bekerja sama dengan Kaspersky untuk membuat aplikasi mereka sesuai aturan yang diberlakukan untuk melindungi anak-anak. Kemudian, Rusia sudah mulai menerapkan undang-undang yang menuntut perangkat yang dijual di Rusia sudah dilengkapi perangkat lunak dalam negeri dan sudah terpasang. Undang-undang itu dibuat untuk meningkatkan perusahaan teknologi dan juga agar pemerintah Rusia itu bisa mengontrol internet. Kemudian mulai Juli, perusahaan yang tidak mematuhi aturan tersebut dapat dikenakan denda. Dan hal itulah yang membuat FAS atau Federal Anti Monopoli akhirnya memutuskan untuk mendenda Apple lebih dari 12 juta dolar atau dengan setara 174 miliar. Sepertinya kesimpulan yang dapat kami ambil seperti itu, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, berikut tadi adalah hasil diskusi kami. Bahwasanya kelompok kami mengambil kasus permasalahan monopoli dari Apple terhadap aplikasi milik Kaspersky yaitu SafeKit. Permasalahan tersebut yaitu ketika Apple dituding melakukan pelanggaran terhadap monopoli aplikasi milik Kaspersky itu sehingga aplikasi milik Kaspersky itu tidak bisa menjalankan fungsionalitasnya dengan baik. Sehingga Kaspersky menjatuhkan tuduhan terhadap
Apple kepada Badan Penyelidik Monopoli Rusia, dan akhirnya Apple pun dijatuhkan dengan denda sekian juta dolar. Mungkin cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, itu datangnya dari kami, dan bila ada hikmahnya, itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Karena sebaik-baiknya manusia adalah tempatnya salah. Jadi cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita terus dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat terhindar dari segala mara bahaya dan malapetaka. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.